Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang kami hormati Bapak Baki Imam Kurnain SAI selaku narasumber kita pada siang hari ini dan juga rekan-rekan peserta pendidikan profesi advokat dan juga ujian profesi advokat PPA APSI DPW Jawa Timur. Nah, pada pagi menjelang siang ini kita akan mendapatkan materi berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Fakih. Nah, berkaitan dengan itu, sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari beliau, narasumber hebat kita. Beliau bernama Fakih Imam Kurnain, SHI, yang mana pendidikan beliau ditempuh di TKP GRI Kadipaten Bondowoso hingga juga terakhir sarjana di UINHAS Jember. Untuk pengalaman kerja beliau tentunya sebagai lawyer sudah banyak bergelut dalam hal ini sebagai advokat di LKBHI Winas Jember juga pernah menjadi koordinator pos Bakum di PA Situbondo, PA Jember dan juga PN Jember. Kemudian banyak kasus-kasus yang juga beliau tangani seperti sebagai kuasa hukum sengketa pemilu kada Kabupaten Lumajang dan banyak-banyak lainnya ini juga di perusahaan-perusahaan. Tentu ini juga menjadi bekal ilmu untuk rekan-rekan sekalian calon advokat-advokat muda yang akan nanti eh, meniti karir. Nah, nanti mungkin beliau juga bisa ditanyakan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau dalam dunia lawyer. Selain juga membahas berkaitan dengan materi. Nah, untuk pengalaman organisasi ini juga beliau cukup aktif ya, baik dari sisi dari sisi keislaman sebagai ketua pengurus Mushola Nurul Jadid hingga juga menjadi beberapa di organisasi keadvokatan. Nah, itu beberapa perkenalan singkat dari profil Bapak Fakih Imam Kurnain SRI. Sebelum sebelum Bapak Fakih menyampaikan materi, kami himbau kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa on cam dan juga nanti aktif untuk bertanya berkaitan dengan berkaitan dengan materi hari ini dilakukan dalam kurun waktu selama 2 jam Bapak hingga nanti pukul 12 fleksibel nanti bisa pertanyaan di akhir atau sembari penyampaian bisa juga sesi diskusi mengikuti dari gaya penyampaian dari narasumber. Untuk itu selebihnya tanpa berpanjang lebar kami pasrahkan waktu kepada Bapak Fakih Imam Kurnain hingga pukul 12.00. Terima kasih. Dipersilakan. Oke. Terima kasih Mas Jamil dan rekan-rekan calon advokat semuanya. Suara saya nyampe ya? Ya, Ya, jelas, oke. Bapak. Terima kasih. Ini ada berapa peserta semua ini? Izin total ada 15 peserta, Pak. 15 peserta ya. Soalnya yang muncul di layar saya cuma 4 ini. Saya juga tidak begitu paham kalau Zoom ini. Agak gaptek ini. Oke, selamat pagi. Selamat siang kepada rekan-rekan calon advokat APSI ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Jamil selaku moderator, saya dikasih amanah untuk memberi materi tentang hukum acara pidana. Tadi saya sudah memberikan materi berupa PPT ya, PowerPoint ya. Itu memang ada dua yang saya kirim. Yang pertama adalah tentang hukum acara pidana secara teori dan secara formil, secara materi dan secara formil, dan juga saya juga membuat PowerPoint tentang teknik atau analisa terhadap khususnya kasus-kasus pidana yang besok rekan-rekan semua itu ketika menjadi advokat APSI itu pasti akan menjalani itu semua sebagai bagian tanggung jawab dari profesi. Jadi untuk yang pertama ini saya akan berikan aturan-aturannya. Dalam artian di sini aturan-aturannya itu saya memang membagi dua. Nanti ini Mbak Sylvia ini akan menjelaskan yang di samping saya ini belum muncul di layar
akan menjelaskan hukum acara apa ya? Hukum acara pidana dan hukum material pidana, karena KUHP dan KUHAP ini sekarang itu 2026 itu baru. Jadi banyak pembaruan-pembaruan yang teman-teman dan rekan-rekan semua wajib tahu. Ada beberapa pembaruan. Yang pertama, sistem pembuktiannya itu dalam hukum pidana itu bersifat tertutup dan terbatas, tapi sekarang alhamdulillah sudah memberi peluang yang besar untuk advokat, baik dari awal penyidikan sampai nanti pelaksanaan putusan. Itu ada beberapa hal yang baru yang harus kita ketahui. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendampingi pada waktu perkara pidana, akan tetapi sekarang itu clue-nya atau aturan mainnya sudah baru. Jadi untuk selanjutnya ini 10 menit mungkin lah ya, Mbak Sylvia ini akan menjelaskan hukum acara, material dan formilnya secara umum dulu. Nanti saya akan ke analisanya. Begitu Mas Jamil. Oke. Untuk PPT-nya bisa dibuka ya di sini. PPT atau Moderator kami bisa? bantu? Oke, siap. Ya, Yang biar ditampilkan yang mana dulu, Bapak? alur persidangan. Baik. Ya, betul-betul. Siap. Ini nanti akan dipandu oleh Pak Sylvia ini, selayang pandangnya tentang teknik pendampingan perkara pidana, mungkin 10 menit lah. Saya juga nanti akan menyampaikan 10 atau 15 menit. Setelah itu kita akan lebih fokuskan kepada diskusi tanya jawab saja. Begitu Mas Jamil? Enggak, Mas ya? Sini aja, biar ada geser-geser laptopnya, takut jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua calon rekan-rekan advokat. Saya atas nama Sylvia Yulianti, misalkan nanti berjumpa di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, bisa disapa dengan Mbak Sylvia atau Mbak Via. Langsung saja pada alur persidangan KUHP baru. Menurut KUHP baru ini yang disusun 10 menit ya? secara ringkas, alur persidangan KUHP baru ini diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan identitas atau disampaikan oleh hakim, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dilanjut perdamaian atau restoratif justice. Berkaitan dengan restoratif justice ini, alur baru atau perdamaian. Jadi ini juga menjadi apa namanya ya? Menjadi tolak ukur keberhasilan kita ketika mendampingi perkara dan tercapainya restoratif justice, perdamaian. Dan ini juga terkait perdamaian atau RJ ini melalui MKR. MKR ini mekanisme keadilan restoratif. Dan berkaitan dengan perdamaian atau RJ ini, juga tidak semua perkara bisa dilakukan perdamaian. Pastinya ada poin-poin atau ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Yang pertama itu korban atau keluarga dari korban itu menyetujui adanya perdamaian. Jika korban menyetujui dengan syarat-syarat misalkan ganti kerugian, kompensasi atau lain sebagainya, maka masuk pada persyaratan kedua,
yakni hukum pidana itu 5 tahun bisa, lebih dari 5 tahun tidak bisa. Jadi berkaitan dengan hukuman pidana yang dilakukan oleh terdakwa, ini hukumannya itu kurang dari 5 tahun atau 5 tahun atau lebih. Jadi kita sebagai advokat itu harus bisa memahami unsur-unsur pidana, unsur-unsur dakwaan apa, pasal berapa, dan dalam pasal itu unsur-unsurnya ini bisa memenuhi atau tidak. Jika tidak bisa memenuhi berarti kita lanjut pada persidangan selanjutnya. Akan tetapi ketika sudah misalkan pada poin pertama korban menyetujui, kemudian poin kedua hukuman kurang dari 5 tahun atau 5 tahun, maka masuk pada persyaratan ketiga, yakni pertama kali melakukan hukuman pidana atau pertama kali dipidana gitu. Jadi jika sudah kedua kali maka tidak bisa melakukan restoratif justice gitu. Kemudian lanjut pada poin selanjutnya yakni pengakuan bersalah. Setelah itu ada eksepsi, nanti boleh ini berkaitan dengan PPT ini boleh dibaca atau dipahamin oleh peserta, boleh di-share kepada peserta juga. Ini terkait guilty plea, yakni pengakuan bersalah. Dalam pasal 205, di situ sudah dijelaskan dalam hal terdakwa dan korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh JPU atau jaksa penuntut umum. Akan tetapi untuk pasal 205 ini bisa dibaca secara keseluruhan bunyi pasalnya, karena ini ada beberapa ayat juga dalam pasal 205 ini. Kemudian merujuk pada pasal 234 ayat 1-nya menjelaskan pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwaan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana yang didakwaan tidak lebih dari 7 tahun, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidangan acara pemeriksaan singkat. Jadi yang dimaksud dengan guilty plea ini pengakuan dari terdakwa. Tadi kan berkaitan dengan alur persidangan itu ada pembacaan dakwaan, kemudian RJ. Setelah RJ atau restoratif justice itu pengakuan bersalah. Jadi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ini diakui tidak, dan terdakwa mengaku bersalah tidak, seperti itu. Lanjut pada opening statement. Opening statement ini juga hal baru yang termaktub dalam KUHP baru ini. Next, moderator. Berkaitan dengan opening statement ini, jadi di kedua dari jaksa penuntut umum dan advokat itu melakukan opening statement. Di sana dijelaskan pada pasal 210 ayat 1, penuntut umum dan terdakwa atau advokat terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan pada persidangan. Jadi opening statement ini hal baru. Jadi dari masing-masing dari jaksa penuntut umum dan advokat menyampaikan arah persidangan ke depan yang akan dilaksanakan. Jadi misalkan dari perkara ini, mohon izin ini menyampaikan keberhasilan kita melaksanakan MKR atau mekanisme keadilan restoratif justice di pengadilan negeri. Jadi adanya JPU dan advokat ini menyampaikan opening statement. Misalkan dari
perkara yang akan dilalui ini ke depannya, jaksa penuntut umum mengajukan bukti-bukti atau saksi penangkap misal, atau saksi ahli yang berkaitan dengan perkara yang akan disidangkan ke depannya, seperti itu. Sama halnya juga dengan advokat. Jadi misalkan advokat mengajukan saksi decat maupun adecat gitu kan ya, saksi yang meringankan atau memberatkan, tapi sepertinya tidak mungkin memberatkan kan ya. Jadi ada saksi. Jadi dari advokat itu diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti atau saksi. Bukti-bukti itu ada bukti saksi kan ya, ada bukti ahli, ada bukti surat, seperti itu dan seterusnya. Kemudian dari opening statement ini lanjut pada pembuktian JPU. JPU menghadirkan saksi, misalkan perkara ini yang sedang dilalui ini perkara penggelapan misalkan. Jadi menghadirkan korban. Kita flashback dulu kepada mekanisme restoratif justice itu menghadirkan korban untuk menandatangani kesepakatan damai yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini korban dan terdakwa dan didampingi oleh jaksa penuntut umum beserta advokat dimintai dokumentasi di depan hakim gitu. Jadi yang dipegang itu adalah bukti perdamaian. Itu. Lanjut kepada pembuktian terdakwa. Pembuktian terdakwa ini bisa diajukan oleh hakim pada diajukan oleh advokat atau terdakwa sendiri. Pada pasal 210 ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9, setelah pengajuan saksi dan bukti oleh jaksa penuntut umum, advokat dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi. Ayat 9 menjelaskan terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan. Jadi ketika alur persidangan pertama tadi jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, maka yang kedua advokat atau terdakwa. Setelah advokat terdakwa mengajukan bukti, maka dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Jadi pemeriksaan terdakwa ini bagaimana, kenapa terjadi seperti ini, kemudian apakah dan siapakah dan lain sebagainya. Kemudian lanjut pada rebutal. Nah, rebutal ini berkaitan dengan penyanggahan. Jadi misalkan JPU sanggah pembuktian advokat pada pasal 210 ayat 10 menjelaskan setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan. Jadi karena di akhir tadi pembuktian dari advokat, misalkan jaksa penuntut umum itu atau jaksa umum keberatan adanya saksi yang dihadirkan oleh terdakwa atau yang mewakili advokatnya, maka bisa menyanggah dengan nama rebutal ini. Ini baru juga. Jadi ada sanggahan ketika keberatan atau tidak atau menguatkan dari dakwaan JPU gitu. Lanjut pada closing argument. Nah, pada closing argument ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pembuktian. Akan tetapi hal yang membedakan itu ketika pembuktian itu ada saksi atau ada bukti surat atau bukti autentik lainnya yang dihadirkan ke dalam persidangan. Kalau closing statement ini lebih kepada penyampaian rangkuman yang menegaskan pembuktian itu, dan ini dilakukan secara lisan. Lanjut moderator pada closing argumen. Nah,
Rangkum bukti secara lisan. Pasal 231 ayat 1 menjelaskan setelah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak dalam artian jaksa penuntut umum dan advokat, penuntut umum dan advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti yang diajukan di persidangan, mendukung pendapat mereka yang mengenai perkara tersebut. Jadi untuk menguatkan pembuktian yang telah diajukan oleh JPU dan advokat, maka closing argument ini poin-poin penting yang perlu dicatat oleh persidangan dalam persidangan gitu. Jadi dilakukan secara lisan. Lanjut pada tuntutan. Tuntutan. Pertama, tuntutan yang diajukan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Pasal 231 ayat 2 dan ayat 4. Ayat 2 menjelaskan dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang keempat, tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 hari, diserahkan kepada hakim, ketua sidang, dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi ini tuntutan dari dakwaan itu, kemudian ada pembuktian, kemudian ada closing argumen, lanjut pada tuntutan, dituntut berapa. Itu. Lanjut yang nomor 12, yaitu pembelaan atau pledoi. Karena tuntutan itu diajukan oleh JPU, maka pledoi ini diajukan oleh advokat atau terdakwa. Pasal 231 ayat 3 dan 4. Di situ sudah jelas terdakwa dan advokat mengajukan pembelaannya yang dapat diwajibkan oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau advokatnya selalu mendapat giliran terakhir. Yang keempat, tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi untuk sama dengan tuntutan itu diserahkan kepada hakim ketua sidang dan siapa yang berkepentingan di sana. Jadi kalau tuntutan diberikan kepada hakim dan advokat, maka sebaliknya pembelaan dari advokat itu diberikan kepada hakim dan JPU. Gitu. Kemudian replik atau duplik ini sudah kemudian musyawarah majelis hakim. Next, moderator. Ada pemeriksaan ditutup. Ya, pemeriksaan ditutup. Pasal 231 ayat 5. Jika ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 3 selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaannya dinyatakan ditutup. Next, ke-14 itu musyawarah. Ya, pasal 232 sampai 233. Ini ayatnya ada beberapa ayat, akan tetapi kami di sini hanya menyantumkan pada ayat 1. Jadi nanti bisa dibaca di KUHP baru. Ayat 1 menjelaskan dalam hal ketentuan baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokatnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima. Sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 5 dapat dibuka kembali. Nah, ini ketika disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa atau advokatnya bisa dibuka kembali. Pasal 233 berkaitan dengan putusan dalam musyawarah majelis hakim, hasil pemufakatan bulat. Jadi yang dilakukan oleh majelis hakim itu sudah bulat gitu. Next, 15 putusan. Putusan ini ada putusan pidana, ada putusan bebas, ada putusan lepas. Jadi mungkin kita flashback ke bangku perkuliahan gitu. Jadi yang berkaitan dengan pidana itu seperti apa? Yang dipidana ini maksudnya sah dengan didasarkan minimal 2 alat bukti dan meyakinkan
Berarti hakim di persidangan adanya pembuktian tidak memiliki keraguan sedikit pun, sehingga putusannya diputus pidana. Berkaitan dengan pidananya ini pidana berapa? Melihat hukuman pidananya berapa. Jadi yang dimaksud terpidana itu berarti telah tercapai minimal 2 alat bukti, kemudian sah dan meyakinkan hakim pembuktiannya. Gitu. Berkaitan dengan bebas, maka tindak pidana yang didakwakan tidak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi bebas dan lepas itu beda ya. Kalau lepas itu orang yang memiliki sakit kejiwaan, walaupun tindak pidana terbukti, ternyata dalam persidangan orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan tidak waras. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan lepas. Di sini kami cantumkan pada pasal 233 itu bisa dibaca sendiri. Pasal 250 juga ayat 1 menjelaskan putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat poin pertama itu pasti apa ya? Irah-irah. Kepala keputusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ini ada beberapa poin, ada beberapa bulir. Jadi kami hanya mencantumkan poin A saja, bulir A. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan kepada Bapak Fakih. Oke. Wah, ini mau jatuh laptopnya sih. Gimana, ngantuk? Oke, Mas Jamil, kita lanjut ke teknik pendampingan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Via terkait mentahannya saja. Sebenarnya teori-teori yang tadi disampaikan itu sebenarnya sudah selesai di semester 4 perkuliahan lah. Bagi yang memang betul-betul mengikuti kuliah ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pendampingan atau analisa perkara pidana. Kita next ke halaman selanjutnya, Mas Jamil. Nah, jadi karena ini khusus untuk PPPA Syariah, pengacara syariah itu wajib tahu bahwa pertanyaan di sini pondasi ilmu pidana itu ada pada siapa sih? Apakah di hukum syariah atau hukum agama atau induknya itu ada di hukum Eropa? Jadi pengacara syariah itu khususnya ya wajib tahu itu. Jadi pondasi hukum pidana atau awal mula adanya tindak pidana di muka bumi itu ada di mana sih? Next Mas Jamil. Nah, jadi kita bisa menemukan di surat Al-Maidah ayat 30 bahwa awal mula terjadinya tindak pidana di muka bumi ini yaitu adalah peristiwa antara Qabil dan Habil yang terjadi pembunuhan itu. Kita sepakati bersama bahwa pembunuhan itu sekarang adalah konteks pidana ya, bukan konteks hukum agama. Kita pahami. Kemudian dalam surat itu hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi awal mula atau awal terjadinya tindak pidana di muka bumi ini yaitu ketika Qabil dan Habil melakukan pembunuhan itu. Jadi next Mas Jamil. Kemudian awal mula terjadinya tindak pidana itu, apa yang bisa kita tangkap dalam ilmu syariah sendiri? Sebenarnya Quran sudah banyak sekali memberikan peristiwa-peristiwa yang tersirat itu merupakan cikal bakal dari hukum pidana di
Indonesia ini. Juga dalam surat Yusuf ayat 26-28 itu dikatakan bahwa ada peristiwa fitnah yang terjadi pada Nabiullah Yusuf dengan Siti Zulaiha ya. Kita semua tahu ceritanya bahwa Siti Zulaiha itu jatuh cinta kepada Yusuf, akhirnya dia niat menggoda dan Nabi Yusuf menolak. Akhirnya terjadi fitnah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Dari dua paragraf ini kita bisa memberikan sebuah logika hukum bahwa ketika baju Yusuf koyak di depan, maka Yusuf yang salah. Logika hukumnya adalah berarti Yusuf adalah berhadap-hadapan dengan wanita tersebut. Paham maksud saya kan? Nah, ketika bajunya Nabi Yusuf itu terkoyak di belakang, maka logika hukumnya Yusuf membelakangi wanita itu, yaitu Siti Zulaiha. Jadi muncul dalam konteks hukum pidana kita yang sekarang menganut sistem pembuktian terbuka atau open system of evidence, pasal 235 ayat 1 angka 8 KUHP yang baru, segala sesuatu yang sah untuk pembuktian. Ini perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru. Jadi kalau KUHP lama itu kita menganut sistem pembuktian tertutup, hanya ada 5 alat bukti, yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sekarang ditambah menjadi 8, ada salah satu bukti itu segala sesuatu yang sah untuk pembuktian. Jadi Anda sebagai seorang advokat harus bisa menyajikan fakta, peristiwa, dan hubungan hukumnya terhadap perkara yang sedang Anda tangani. Satu contohnya ini. Jadi kalau dulu itu di KUHP lama itu ini muncul sebagai petunjuk, tapi kalau di KUHP yang baru itu segala sesuatu yang sah untuk pembuktian. Apa segala sesuatu yang sah untuk pembuktian? Bisa peristiwa, bisa barang bukti, bisa petunjuk-petunjuk seperti itu. Jadi dalam Al-Quran sendiri sudah muncul 1400 tahun yang lalu ya. Dan itu jauh sebelum hukum Eropa itu ada. Next Mas Jamil. Oke, terus ada juga yang menjadi patokan kita sebagai sarjana syariah, pengacara syariah tentunya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Bukhari itu dijelaskan bahwa ada peristiwa Nabiullah Sulaiman itu menjadi seorang hakim. Ketika ada sengketa dua wanita berumur bayi. Tentunya yang syariah tidak perlu saya jelaskan ya, peristiwa itu pasti semua tahu ya. Ketika ada dua saudara kembar itu, salah satunya itu bayinya dimakan serigala, ada yang meriwayatkan itu dimakan oleh singa. Tak penting lah dimakannya itu, yang penting satu meninggal si bayi itu, dan satu bayi itu diperebutkan oleh dua wanita. Akhirnya Nabiullah Sulaiman pada waktu itu memberi sebuah keputusan, ya sudah kalau memang diperebutkan agar adil, maka bayi itu dibelah dua. Dibelah dua, yang separuh untuk si wanita si A, yang separuh untuk wanita si B. Yang wanita A itu dia dengan sukaria dan gembira, ya sudah, Nabi Sulaiman itu memang putusan yang adil. Tapi wanita yang satunya menangis terseduh-seduh, dia merasa keberatan bayi itu dibelah. Biarlah kalau memang bayi ini harus dibelah, saya relakan bayi ini diambil oleh wanita yang satunya. Dari peristiwa tersebut, Nabiullah Sulaiman mendapatkan keyakinan bahwa seorang ibu yang benar-benar ibu tidak mungkin rela bayinya untuk dibunuh. Jadi keyakinan itu sekarang diadopsi oleh hukum kita. Jadi dalam pasal 244 ayat 1 KUHP yang baru itu, yaitu seorang hakim hanya boleh memutus perkara itu jika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut perspektifnya, menurut pendapatnya.
Jadi seorang hakim bebas menilai sebuah peristiwa apakah itu terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak. Dan di Al-Quran di agama kita sendiri sudah diatur demikian ya dari dulu. Terus juga pengamatan hakim juga terakomodir dalam pasal 235 ayat 1 huruf G KUHP yang baru, yaitu apa yang dinamakan pengamatan hakim, yaitu pengamatan yang secara langsung oleh panca indera dan terjadi dalam persidangan. Kenapa saya mencontohkan dengan hadis Rasulullah tadi? Nabi Sulaiman melakukan pengamatan langsung dengan panca inderanya, itu terjadi ketika dia menyidangkan si dua wanita itu. Jadi konteks hadis tersebut sangat relevan dan sangat berhubungan dengan pengamatan hakim sebagaimana dimaksud pasal 235 ayat 1 huruf G ini. Jadi memang subhanallah, sudah agama kita itu memang agama yang sangat kaya, cuman kadang kitanya sendiri yang malas untuk mempelajari ajaran-ajaran dalam agama kita dan lebih serius mempelajari hukum-hukum positif. Sebenarnya agama kita sudah subhanallah sudah sangat kompleks dalam segi hukumnya. Terus next Mas Jamil. Nah, dari teori-teori yang kita sudah dapatkan baik dari hukum agama terutama ya, terus hukum formil, material di hukum positif, baru kita harus menguji kemampuan kita. Apa yang harus diuji? Yaitu kemampuan analisa. Karena seorang advokat, seorang jaksa, dan seorang hakim terutama itu harus bisa menganalisa terhadap kasus-kasus yang didampingi. Dan itu berperan penting kepada penentuan teknik dalam pendampingan perkaranya. Jadi ada 3 faktor sebenarnya ya. Yang pertama yaitu peristiwa hukum yang kita hadapi, yang kita tangani. Yang kedua, dasar hukum yang akan menjadi dasar kita melakukan pembelaan. Yang ketiga yang sangat penting itu kemampuan analisa. Jadi analisa itu bisa didapat dari yang pertama jam terbang, yang kedua keahlian dalam menguasai materi, terus yang ketiga adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Anda tiga-tiganya harus ada. Yang pertama yaitu kemampuan materi harus ada. Yang kedua adalah pengalaman atau jam terbang. Anda memiliki 2 ini, teori bagus, pengalaman bagus, tapi tidak bisa menuangkan dalam sebuah tulisan atau sebuah ucapan, percuma. Jadi 3-tiganya harus ada. Materi, pengalaman, kemampuan untuk menyampaikan konsep yang Anda yakini benar. Itu perlu digarisbawahi. Next, Mas Jamil. Nah, kemampuan analisa itu nanti berkaitan dengan hubungannya itu adalah langkah-langkah hukum yang akan kalian jalankan. Jadi ada sebuah prinsip hukum yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu menghukum orang yang salah tidak dengan cara yang salah dalam menghukum. Jadi ini wis gena-gena orang salah sebenarnya. Dia sudah melakukan tindak pidana, akan tetapi cara menghukumnya itu tidak dengan cara yang salah dalam menghukum. Oke, next. Nah, jadi sebagaimana saya sudah disampaikan oleh Mbak Sylvia tadi, tak kenal maka tak sayang, ada 2 hukum pidana yaitu material dan juga hukum pidana formil. Saya analogikan dengan gambar donat ini. Kenapa kok gambar donat? Nanti kita tahu jawabannya di halaman berikutnya. Mas Jamil. Oke, hukum pidana material. Coba Anda bayangkan donat di pikiran Anda sekarang. Masukkan gambar donat. Di otak Anda itu masukkan gambar donat. Donat itu adalah barang yang jadi. Material adalah bahan. Yang pertama donat kita tahu ya pasti ada tepung terigu. Ada blueband, ada mesis. Apa mesis? Mesis ya, yang hitam-hitam ini. Itu dasar bahan-bahan untuk membuat donat. Bahan. Jadi material itu bahan. Kalau pengen mudah itu anggaplah sampai membangun rumah. Materialan itu berarti bahan. Batu, pasir, kapur, semen dan segala macam. Material. Jadi hukum pidana material agar mudah mengingatnya yaitu bahan. Terus di bawahnya ada hukum pidana formil. Apa hukum pidana formil? Yaitu tata cara.
tata cara meramu bahan itu agar menjadi sebuah donat. Tetap donat ya yang difikirkannya. Ada mentega, ada blue band, ada misis. Tanpa kompor sampai tidak mungkin bisa buat donat. Tanpa apa nih namanya? Kocokan itu. Mixer, tidak akan bisa jadi donat. Dan tanpa cetakan, meskipun sudah diadon, tidak mungkin bisa menjadi donat yang bolong tengahnya. Jadi tiga-tiganya, 3 material, 3 formil ini harus ada. Sampean punya kompor, tidak punya tepung, jadi tidak donat. Tidak akan jadi. Sampean punya kocokan mixer, tidak punya blue band, tidak jadi. Kalau dipaksakan pun tidak akan maksimal. Analogikannya itu sederhana sudah. Hukum pidana material bahan. Ini kita ngomong donat. Hukum pidana formil caranya, cara mengolah bahan itu. Oke, sampai di sini saya yakin Anda di depan saya ini sudah paham semua. Next Mas Jamil. Nah, setelah tahu cara bahan, jenis bahan, cara mengolahnya, baru kita ngomong teknik sudah. Banyak orang yang bisa bikin donat. Saya yakin. Tepung ada, mentega ada, misis ada, kompor punya, adonan punya, mixer atau kocokan juga ada. Akan tetapi bentuk-bentuk donat pasti akan bervariasi. Itu terkait dan tidak bisa dilepaskan dari teknik cara membuatnya dan teknik cara meramunya. Cara membuatnya bagaimana? Semisal, kompor itu harus nyalanya redup, dipanaskannya 1 jam, adonannya itu dikocoknya semisal 30 menit, yang satu bilang 10 menit, yang satu bilang 1 jam. Terus adonannya itu ada yang bilang ini bolongannya harus di tengah, ini bolongannya harus di pinggir, atau ada yang ada bolongannya. Itu teknik. Dan itu berpengaruh kepada hasil. Next Mas Jamil. Lah, jadi ketika sudah teknik berbeda, bahan sama, cara sama, tapi teknik berbeda, akhirnya muncul donat berbagai variasi. Kita tetap donat yang dibahas. Ada donat yang putih, ada donat yang ada coklatnya, ada yang warna-warni, ada yang biru, merah, ada yang kuning, ada yang coklat. Misisnya pun berbeda-beda. Nah, ini namanya variasi. Kita kembali ke awal, bahannya tetap mentega, tepung, sama misis. Caranya tetap sama. Ada kompor, ada mixer, ada kocokan itu, juga ada adonan. Tapi bentuk kreasinya beda. Ini cara termudah untuk sampai belajar ilmu pidana. Jadi Mas Jamil semisal sama saya, sama Mbak Fia, 3 orang yang berbeda, dikasih donat, dikasih tepung 1 kilo, misis 1 on, mentega 1 bungkus, kompor 1, adonan 1, dan pengocok itu 1. Pasti nanti donatnya yang dihasilkan beda. Minimal rasanya, bentuknya sama, minimal rasanya beda sudah. Itu yang namanya teknik. Teknik tidak bisa lepas dari 3 tadi. Kembali ke tadi, materi, penguasaan materi, yang kedua pengalaman, jam terbang, yang ketiga cara kita menyampaikan itu. Sampai menguasai materi, donat, menguasai cara membuat donat terigunya begini, tanpa ada pengalaman, bohong. Jadi donat tapi tidak maksimal. Sampean 2 ini punya, materi punya, pengalaman punya, tapi teknik tidak punya, cara menyampaikannya tidak punya, sampean tidak bisa membuat donat yang enak. Ya asal-asalan lah. Yang penting donat. Jadi sejauh ini saya yakin Anda paham. Next. Oke. Tadi kita flashback ke belakang. Bahan sama. Ada terigu di sana. Untuk donat itu namanya KUHP, material. Terus yang kedua, formilnya sama, cara mengocoknya, cara membuatnya itu adalah KUHAP. Terus 2 ini dijadikan satu menjadi analisa. Kenapa saya menggambarkan otak di sana? Jadi Anda dituntut untuk maksimal dalam menganalisa 2 ini. Akhirnya panah ke atas itu hakim, panah ke bawah adalah advokat. Jadi kita harus bisa meyakinkan kepada hakim bahwa perkara yang kita tangani, khususnya dalam pidana,
itu memang betul-betul bukan kesalahan klien kita, atau setidak-tidaknya klien kita salah, akan tetapi ada beberapa unsur-unsur pemaaf dan juga yang bisa meringankan hukuman itu. Next. Cara menafsirkan, mengolah, mengaplikasikan yang berbeda. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, ada kompor, ada kocokan, itu ada apa namanya? Ya itulah, ada cetakan, akhirnya jadi donat yang berbagai macam itu. Terus next, Mas Jamil. Nah, terus ini adalah gambaran umum, kita sudah masuk agak dalam ini, hukum pidana. Jadi teman-teman harus fokus di sini. Dalam hukum pidana, sebenarnya dasarnya hukum pidana itu hanya ada 3. Ada pelaku, ada barang bukti, ada korban. Semua tindak pidana yang terjadi itu pasti ada 3 ini. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada 3. Ada pelaku, ada barang bukti, ada korban. Terus ke selanjutnya, Mas Jamil. Nah, kenapa saya itu di sini memberi contoh kejahatan terhadap nyawa, kalau bahasa umumnya itu adalah pembunuhan, karena sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa tindak pidana yang awal terjadi di muka bumi ini adalah pembunuhan. Jadi kita harus tahu dasar-dasar pengetahuan dan teori tentang tindak pidana tersebut. Dalam pasal 458, 359, 458 ayat 3, 474 ayat 3, ini adalah tindak pidana pembunuhan. Kenapa kok banyak pasal? Secara logika pembunuhan itu sama, yaitu ada orang mati, ada orang yang membunuh, ada barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan itu. Itu 3, pasti ada itu. Ada pelaku, sebagaimana yang saya tadi ucapkan, ada korban, yang kedua, terus ada barang bukti. Kenapa kok pasalnya bisa beda, Pak? 458 itu merampas nyawa orang lain, 359 itu dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana, terus 458 ayat 3 itu adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian, pasal 474 ayat 3 itu adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Intinya sama, yaitu matinya orang lain. Intinya sama. Kenapa kok pasalnya ada 4? Kok banyak? Kok tidak hanya 1 aja? Karena niat. Yang pertama. Yang kedua, karena motif. Yang ketiga, karena teori tindak pidana pembunuhan. Nah, sekarang saya tidak berbicara tentang niat. Yang kedua, tidak bicara tentang motif. Saya lebih tertarik untuk membahas tentang teori kejahatan terhadap nyawa, karena waktunya ini mepet ya, hanya 2 jam. Kalau memang adik-adik di sini pengen diskusi lebih lanjut, bisa di lain waktu. Oke, Mas Jamil, next. Ini ada pelaku, ada barang bukti, ada korban, sama sebagaimana saya sampaikan. Terus apa yang menjadi dasar dari teknik pendampingannya? Terus di halaman selanjutnya. Oke, kita harus paham dalam hukum pidana. Kita harus paham unsur. Apa itu unsur? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Unsur itu apa yang terkandung di dalam pasal. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Ada 4 semisal. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Barang siapa itu apa? Kalau skripsi itu hampir sama dengan definisi istilah ya. Definisi istilah kalau deskripsi itu. Jadi yang S1 ini pasti sudah tahu lah definisi istilah itu. Jadi arti kata per kata. Kurang lebih unsur seperti itu. Unsur barang siapa itu apa? Menghilangkan itu apa? Nyawa itu apa? Orang lain itu apa? Jadi kita paham unsur yang ada dalam setiap rumusan pasal dalam pidana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam unsur itu pasti ada norma.
barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Kalau barang siapa itu bersifat umum, orang yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya dan segala macam itu bersifat umum. Menghilangkan, muncul perbedaan pendapat. Menghilangkan itu apa? Menghilangkan nyawa orang lain itu apa? Apakah membuat dia mati atau membuat dia itu kehilangan nyawa? Beda. Apa dia itu mendapatkan ajal? Dalam setiap unsur pasti ada norma yang ingin dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Tugas kalian apa? Memunculkan norma itu. Dalam setiap pasal itu pasti ada norma hukumnya. Semua kita tahu bahwa undang-undang atau hukum itu dibuat, diciptakan. Yang pertama itu pasti akan bertujuan bercita-cita menciptakan keadilan. Nah, kalau sudah ngomong norma ini agak beribet sudah. Kita dalam membahas norma harus ada 3. Yang pertama adalah rasa, yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah norma itu sendiri. Jadi 3-3-nya harus ada. Ini biasanya sudah pendidikan pengacara tingkat lanjut ini. Kita tidak ke sana dulu. Kita singkirkan dulu apa itu rasa, apa itu etika, apa itu norma. Kita masuk ke unsur deliknya saja. Dalam setiap pembunuhan, sengaja atau alpa, berencana atau seketika. Ini tidak bisa lepas dari niat atau motifnya. Next, Mas Jamil. Oke. Ada satu teori yang tidak bisa lepas dalam menangani kasus pembunuhan, yaitu teori kehendak, teori tenggang waktu, dan teori sadar akibat. Ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, oleh rekan-rekan semua. 3-3-nya ini harus ada. 1 tidak ada berarti bukan kesengajaan. Saya ulangi, 3-3-nya ini harus ada. Kalau 1 tidak ada berarti bukan kesengajaan. Bisa masuk kealpaan, kelalaian, atau overmark itu salah pembelaan itu dan segala macam. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang teori kehendak. Teori kehendak itu kita harus cari tahu kepada klien kita. Kapan kehendak untuk membunuh itu muncul? Ada yang mengartikan itu niat. Kapan kehendak untuk membunuh itu muncul? Apakah dia ketika berangkat ke TKP, atau di tengah perjalanan, atau ketika sudah bertemu dengan korban? Itu teori kehendak. Kapan munculnya keinginan membunuh itu? Karena orang membunuh belum tentu dia mau maksud membunuh. Bisa saja dia dari rumah berangkat ke TKP, dia maksudnya ingin menagih utang. Bisa saja. Bisa saja dia itu ke TKP hanya untuk ngasih pelajaran, ingin mukul dan segala macam. Itu teori kehendak. Kapan munculnya? Terus yang kedua adalah teori tenggang waktu. Ketika memutuskan niatnya atau kehendaknya itu, ada tenggang waktu yang lama. Untuk berpikir secara jernih, untuk mengurungkan niat itu. Ada waktu yang lama. Semisal, dia sudah muncul niatnya membunuh sejak dari rumah. Dia datang ke TKP yang berjarak semisal 500 meter. Jadi ada tenggang waktu perjalanan 500 meter itu pakai sepeda atau berjalan kaki. Ada tenggang waktu yang memungkinkan dia untuk mengurungkan niatnya. Itu teori tenggang waktu. Jadi tenggang waktu itu yang dimaksudkan teori itu. Terus yang terakhir adalah teori sadar akibat. Ketika melakukan perbuatannya, dia itu sadar. Akibat dari perbuatannya itu apa? Contoh kecilnya begini. Ketika orang ditembak kepalanya, logika umum orang ditembak kepalanya pasti mati. Itu namanya sadar akibat. Orang ditembak kakinya tidak mungkin mati, kecuali kehabisan darah. Itu beda konteks. Ketika orang bacok orang di leher, mayoritas orang itu pasti akan mati. Itu teori sadar akibat. Jadi apapun alasannya, kalau dia itu, Pak saya tidak niat membunuh, saya itu hanya niat nagih utang dan segala macam, tapi yang dibacok adalah leher, jadi dia itu sadar, akibat yang dia lakukan itu pasti akan membunuh orang lain. Kalau memang dia tidak bermaksud membunuh, pasti yang dibacok ya tangan lah, atau kaki lah, atau paha lah, jadi tidak menghilangkan nyawa orang lain. Itu teori sadar akibat.
Jadi saya ulangi agar teman-teman jelas di sini, teori kehendak itu kapan dia itu mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan pidana itu, terus ada teori tenggang waktu, ada tenggang waktu yang relatif lama yang bisa mengurungkan niatnya dia. Terus yang terakhir adalah teori sadar akibat, dia itu sadar kalau orang dibacok di leher atau ditembak di kepala itu pasti akan mati. Itu teori sadar akibat. Selanjutnya Mas Jamil. Nah, itu nanti ketika Anda memahami teori-teori tersebut, pasti akan berpengaruh kepada isi materi dalam pembelaan atau pledoi. Ada 3 jenis yang selama ini umum kita gunakan, yaitu terbukti, bebas, atau lepas. Ini beda. Tadi saya sudah sedikit mendengar sudah diterangkan oleh Mbak Via, cuman agak saya kuatkan. Kalau memang terbukti, apa yang harus dilakukan oleh pengacara? Ya sudah. Saya ingin menekankan di sini bahwa pengacara tugasnya itu bukan membela klien, bukan membebaskan klien, bukan melepaskan klien. Tujuan utama dari pengacara adalah menegakkan hukum. Titik. Membela klien itu adalah bagian-bagian dari teknik-teknik pembelaan. Fungsi pengacara pertamanya itu menegakkan hukum. Apabila memang kita punya keyakinan klien kita itu bersalah atau terbukti, ya berarti isi pledoi kita yaitu ingin agar klien kita diringankan. Jangan malah kita minta bebas. Itu lucu nanti. Nah, baru ketika klien kita tidak terbukti dan segala macam, baru kita bebas, minta bebas. Dia tidak terbukti. Biasanya kalau dalam pembunuhan itu yang bisa membebaskan seorang klien itu adalah dia tidak berada di tempat kejadian. Apa bahasa anunya? Alibi. Dia memiliki alibi. Ketika pembunuhan itu terjadi, dia berada di tempat lain dan bisa dibuktikan. Kalau dia ada di lokasi kejadian, itu biasanya dia itu terbukti, meskipun tidak serta-merta terbukti dia yang melakukan, bisa jadi turut serta atau nanti pembiaran terhadap hilangnya nyawa orang lain dan segala macamnya. Terus yang terakhir yaitu lepas. Lepas itu apa? Berbeda dengan bebas. Lepas itu dia memang melakukan yang didakwakan, akan tetapi tindakannya itu bukan tindak pidana. Bukan tindak pidana. Kalau di pembunuhan itu jarang terjadi. Apa ya? Oh, dari luar. Oke. Next. Oke, ini salah satu contoh perkara-perkara yang sudah saya tangani. Ini di Kencong ini. Jadi ada waria atau bencong lah. Maaf itu. Itu membunuh pasangan sesama jenisnya. Itu terjadi pada tahun 2017 yang lalu itu. Dan kasus ini baru terungkap 6 bulan setelah terjadinya pidana itu, ya korbannya sudah jadi tulang belulang. Terus next Mas Jamil. Oke. Sudah selesai materi yang saya sampaikan. Konklusi dari saya itu dari awal saya selalu menekankan bahwa pengacara syariah itu tidak hanya menguasai ilmu hukum umum, ilmu hukum positif, tetapi lebih kepada itu kita harus bisa mendalami, memahami dan menemukan apa sih hukum-hukum yang ada di agama kita, terutama Al-Quran dan Hadis sebagaimana dicontohkan tadi. Yang kedua, kita juga harus paham dan mengerti tentang teori-teori yang saya analogkan dengan donat tadi, bahan, material, sama formil itu. Jadi itu semoga teman-teman semua, rekan-rekan semua yang di sini nanti ketika menjadi pengacara bisa menjadi pengacara yang bertanggung jawab, profesional dan jujur. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Monggo saya serahkan kepada Pak Moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Mas Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa dari Bapak Fakih Imam Kurnain SAI. Selanjutnya masuk kita ke sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Ini kesempatan bagi rekan-rekan jalur advokat yang mana penting sekali untuk memahami berkaitan dengan hukum pidana, baik itu secara material maupun secara formil. Terlebih lagi ini ada KUHP baru, ada KUHP baru, tentu kan ini belajar dari nol lagi ya.
Jadi ada rentetan hukum acara yang berbeda lagi daripada sebelumnya. Dan penyebutan pasal-pasalnya pun sekarang juga sudah berbeda. Nah, untuk itu monggo dari rekan-rekan calon advokat muda ini untuk bisa bertanya berkaitan dengan materi hari ini kepada Bapak Fakih, baik berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang tadi ataupun mungkin bertanya misalkan berkaitan dengan penanganan perkara pidananya atau bagaimana. Nah, itu monggo kami persilahkan. Monggo bisa raise hand teman-teman yang akan bertanya. Monggo dari rekan Mas Guri dipersilakan untuk on cam dan juga on mic. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator sama Bapak Fakih, saya ingin bertanya eh, bagaimana cara menangani kasus ataupun teknik untuk menemukan korban pembunuhan yang barusan sudah dijadikan contoh di slide terakhir, yang sudah 6 bulan, yang mana korban tersebut sudah menjadi tulang punggung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai pembelaan diri, yang mana pembelaan tersebut membuat ataupun menghilangkan nyawa orang lain, itu sebenarnya dasar hukum untuk menjadi pembelaan kita sendiri itu bagaimana, Pak? Coba diulang, Mas. Coba diulang. Yang nomor 2. Yang nomor 2, pembelaan yang kita lakukan itu menghilangkan nyawa orang lain, seperti itu. Entah itu pembelaan secara pribadi ataupun kita berkehendak ataupun berniat untuk menolong seseorang, seperti itu Bapak. Mungkin cukup itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau ditampung dulu Bapak? Untuk waktu masih 1 jam ini masih Bapak. Masih banyak untuk diskusi. Ya, langsung jawab aja biar saya tidak lupa ini. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Mas Huri. Saya bilangnya Pak aja. Kalau Mas malah double nanti. Mas Huri nanti. Pak Mas Huri ini. Jadi pertama itu pertanyaannya itu cara menemukan korban yang sudah 6 bulan berlalu itu. Sebenarnya dalam kasus pembunuhan ini apa ya? Sepengalaman saya menangani kasus pembunuhan itu ada faktor-faktor di luar nalar. Apa ya, kalau kita ngomong mistis tidaklah. Di luar apa logika yang sering kita itu alami secara batin ya. Secara batin dalam menangani kasus pembunuhan. Karena apa ya? Memang betul kata orang-orang kuno itu. Sebenarnya nyawa yang sudah tercabut itu dia masih bisa memberikan clue-clue, bukan petunjuk ya. Kita mendapatkan clue-clue dari itu. Kalau yang khusus yang Semboro itu yang waria itu terungkapnya dari sepeda motor. Waktu itu sepeda motornya diambil oleh si pelaku dan digadaikan kepada orang lain. Dan orang lain itu kena tilang. Nah, muncul di sana sudah ternyata ini sepeda motornya si A yang hilang di laporan polisi di Polres Malang. Munculnya dari sana. Kan tidak terduga toh. Itu si orang tua korban sudah melaporkan anaknya hilang sejak 6 bulan yang lalu, dan kasus itu sebenarnya sudah dilupakan oleh pihak kepolisian. Dianggap anak minggat. Tapi ternyata 6 bulan kemudian sepeda motornya kena tilang. Wis itu petunjuk sudah. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk mengungkapkan kebenaran lah. Sepeda motor yang digadaikan itu kena tilang, ternyata ditelusuri sepeda motor itu surat-suratnya atas nama
yang dilaporkan hilang yang di Malang itu akhirnya ditelusurin. Oh ini kok punyanya si A. Ditelusurin, kamu dapat dari mana? Oh dapat dari ini. Dapat dari ini akhirnya mengerucut kepada si Viko ini namanya. Si tersangka itu Viko namanya. Viko akhirnya ditanyain, kamu dapat sepeda motor dari mana ini? Akhirnya ngaku bahwa ini punyanya si A dan orangnya sudah dibunuh itu ditenggelamin ke sumur gitu Mas. Dikasih genteng biar tidak ngambang, ditenggelamin ke sumur. Dan parahnya lagi sumur itu buat minum, buat mandi masyarakat di sana. Ya akhirnya gempar. Tuh. Ya mungkin itu petunjuk yang maha kuasa ya untuk mengungkap kebenaran itu. Terus pertanyaan selanjutnya, pledoi dalam pembunuhan itu apa yang harus dicantumin gitu ya Mas? Sepenangkapan saya. Pembelaan yang dilakukan begitu. Atau lebih diperjelas lagi pertanyaan ini Pak Masuri? Lebih ke pembelaan yang kita lakukan menghilangkan nyawa orang lain, entah itu pembelaan secara pribadi ataupun kita bela orang lain, Bapak. Pribadi. Saya sedikit menangkap ya pertanyaan, cuma agak bingung nih secara pribadi itu maksudnya apa. Akan tetapi oke lah kita ngomong konteks pribadi kita sebagai seorang pengacara, sebagai seorang advokat. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pengacara itu, kita harus punya prinsip klien kita itu adalah musuh utama kita. Saya ulangi, musuh utama kita adalah klien kita. Kenapa saya berpedoman seperti itu? Yang disampaikan oleh klien itu yang akan menjadi pedoman kita dalam persidangan, dalam melakukan pembelaan, bahkan nanti ketika putusan sudah diputuskan, kita mau banding, kasasi atau PK nanti, itu yang akan menjadi pedoman. Sekali klien kita salah memberikan informasi, fatal. Jadi tugas pengacara itu tidak mulai pada waktu sidang, akan tetapi jauh sebelum sidang itu dimulai. Bagaimana kita itu memahami karakter seseorang, bagaimana kita itu memahami psikologi seseorang, bagaimana kita bisa memahami latar belakang seseorang, pelaku yang akan kita dampingi. Ini sedikit cerita. Pernah saya dulu itu mempunyai keyakinan yang sampai sekarang keyakinan itu saya pertanyakan. Pada waktu itu saya mendampingi seorang polisi Brimob yang menembak mahasiswa Unmu di depan harddisk itu. Saya lupa tahun berapa itu. Sampai ketika putusan hakim dijatuhkan, saya itu yakin klien saya tidak bersalah. Sampai sebelum putusan, saya tetap yakin. Ketika putusan dibacakan, memang klien saya ini ketika ngomong itu, dia kayak orang sabar, dia kayak orang yang bijak. Saya terpengaruh. Tidak mungkin orang seperti ini melakukan pembunuhan. Lah dilalah ketika selesai putusan dibacakan, dia divonis kalau tidak salah 6 tahun penjara itu, dia langsung keluar sifat aslinya. Dia ngambil bangku, dihantamkan ke jaksanya, Mas Tendi waktu itu. Ya sekarang sudah pindah ke Gresik kalau tidak salah. Dihantamkan ke jaksanya. Baru waktu itu di saat itu saya yakin, oh ternyata memang klien saya ini temperamen orangnya. Memang keyakinan itu telat datangnya, tapi tidak apa-apa lah. Itu sedikit masukan buat rekan-rekan sekalian. Jadi memahami psikologi dan karakter klien itu hal yang sangat penting sebelum kita merumuskan perbedaan. Karena pembelaan, saya itu sering melihat adik-adik pengacara AFSI ya, saya tidak ngomong yang organisasi luar, adik-adik pengacara AFSI itu dalam membela seseorang itu membela membabi buta. Saya tanyain, apa kasusnya dek? Gini mas. Kamu minta apa nanti ke hakim? Minta bebas. Nah, kalau kronologi peristiwa sudah terbukti, jangan minta bebas. Jadi itu, tidak semua perkara yang kita tangani harus minta bebas. Enggak mas, tidak enak ke klien. Nah, ketika Anda sudah tidak enak ke klien, itu salah. Karena tugas pengacara pertamanya itu menegakkan hukum. Apa itu menegakkan hukum? Yaitu menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Jadi kita harus punya prinsip. Mas, kalau nanti saya membela klien ini nanti jelek mata saya, nanti saya tidak dapat klien. Sudahlah, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Saya sering menolak klien itu. Kalau sudah tidak sesuai dengan prinsip saya, tidak sesuai dengan keyakinan saya, berapapun uang yang mereka janjikan, saya pasti menolak. Kalau sudah tidak sesuai dengan prinsip keyakinan saya. Begitu Mas
Pak Mas Huri, jawaban yang saya terkait pribadi itu yang harus dimiliki oleh seorang lawyer sebelum menangani sebuah perkara. Tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fakih untuk pertanyaan Mas Huri ya, Pak Mas Huri tadi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari ini rekan Rudianto. Monggo bisa on mic dan juga on cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan untuk yang lain juga monggo dipersiapkan karena waktu masih cukup panjang, jadi kita bisa manfaatkan untuk diskusi. Monggo, dipersilakan untuk Saudara Rudianto. Oke, terima kasih, Mas Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto, alumni dari UNHAS Jember. Ingin bertanya kepada Pak Fakih. Ada suatu peristiwa yang menarik untuk dikaji menurut saya. Kemarin ada kasus seorang penjambret yang terbunuh akibat dikejar oleh suami dari si perempuan yang terkena copet sehingga mengakibatkan kematian. Nah, bagaimana cara menganalisa unsur menstrea dalam kematian pencopet tersebut, Bapak? Sudah. Oke. Pertanyaannya bagus ini. Apa yang harus kita analisa ketika ada peristiwa pembelaan diri ya? Itu kan pembelaan diri kan. Dalam konteks KUHP yang lama itu adalah overmax. Kalau di KUHP yang baru saya belum menemukan dalam norma pasalnya. Ketika ada konteks pembelaan diri, itu hampir sama dengan yang saya ceritakan barusan ketika saya itu menangani polisi Brimob yang menembak mahasiswa itu. Jadi kembali flashback teori yang tadi, ada teori kehendak, ada teori tenggang waktu, dan teori sadar akibat. Jadi 3 teori itu harus kita betul-betul kuasai, Mas. Teori kehendak, ketika ada ketika ada peristiwa jambret tadi itu yang dikejar suaminya, kehendaknya itu apa? Itu yang harus kita munculkan dulu. Si suami ini mengejar jambret itu, dia kehendaknya apa? Apa untuk mengambil lagi barang milik istrinya, atau memang dia ingin merobohkan si jambret? Itu yang pertama. Terus teori tenggang waktu. Ketika si jambret itu sudah ada di tangannya dia, sudah ketangkap, apa ada waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya? Itu saya juga tidak tahu. Jambret itu matinya karena apa? Karena jatuh, atau karena dipukul, atau apa? Itu coba dijelaskan Mas Udi. Nabrak, Pak. Ya, nabraknya itu karena dia itu ditendang atau memang nabrak sendiri? Dipepet terus nabrak. Berarti tidak ada kontak fisik ya antara si suami dengan si jambret itu? Nggak ada. Yang suami naik mobil, Bapak. Lah ya, tidak ada kontak, mungkin diserempet mobilnya. Nggak diserempet, Pak. Hah? Nggak diserempet. Udah diserempet itu berdasarkan berita atau memang sampean pernah nelpon orangnya? Berita yang kemarin bebas itu, Oh, Bapak. Yang oke. di polsnya dikenai itu, Pak. Oke. Maaf Bapak, ini apa? Di unmute dulu. Ini. Oke. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi, tidak semua berita yang kita baca online itu, apalagi online ya, itu benar. Jadi kita harus bisa mengkaji secara mendalam. Itu sama dengan kasus Vina Cirebon kemarin itu.
kita banyak masuk di berita online ya. Jadi kita harus bisa Mas Rudianto ini jangan hanya mengandalkan berita, tapi dari sisi yang ini, dari sisi si jambret ini, saya bisa ngasih penjelasan. Tenggang waktu itu penting. Apakah itu memang ada pepetan yang bisa mengakibatkan si jambret tabrakan, atau memang si jambret itu terburu-buru, atau dia ada suatu hal yang di luar kendalinya dia hingga akhirnya menabrak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting itu biasanya kasus yang viral-viral itu wartawan itu sengaja memoles atau pers itu sengaja memoles seolah-olah kasus itu dizolimi dan segala macam. Dan itu saya paling hati-hati. Saya pasti akan meneliti dan mengkaji tidak hanya dari satu sumber, dari si jambret dari si saksi ya, kalau jambretnya meninggal tidak bisa kita mintakan keterangan, juga dari saksi si pelaku dan juga dari pihak kepolisian. Jadi secara imbang. Karena kalau kita hanya satu pintu saja, ya pasti si suami itu benar. Itu. Yang tidak kalah penting itu Mas Rudi harus juga paham tadi itu, teori kehendak, teori tenggang waktu, dan juga teori sadar akibat. Jadi dalam konteks saya menjawab ini, saya lebih mengedepankan asas kehati-hatian. Toh nanti kalau memang itu si suami tidak bersalah, semisal dia tidak merasa memepet atau tidak merasa menyerempet atau tidak merasa melakukan kontak fisik dan segala macam hingga meninggalnya si jambret itu, nanti bisa masuk ke dalam pembelaan terpaksa. Kalau di KUHP yang lama itu ada namanya overmach, ada suatu tindakan yang di luar kemampuan kita yang menyebabkan kita melakukan tindakan itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Itu bisa masuk ke kealpaan yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Jadi tadi sudah dijelaskan, itu memang ada hukumannya, akan tetapi maksimal itu 1 tahun kurungan penjara. Jadi itu Pak Rudianto, jawaban yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dari Mas Rudianto? Cukup Mas Jamil, cukup. Cukup ya. Baik. Baik dari rekan-rekan yang lain untuk pertanyaan, karena menarik ya, hukum pidana itu sangat menarik, tapi juga banyak terjadi di sekitar kita juga. Dari rekan-rekan sekalian, Ini yang cewek kok ada yang nanya ini. Katanya emansipasi katanya ini. perlu ditanya ini ya Bapak ya. Bukan, karena begini, praktek yang saya alami itu, khususnya pengacara cewek ini, ayo Mak, saya aja, pembunuhan, aduh Mak, ngeri ke darah, takut ke darah. Saya kalau ada darah pingsan kan repot kan. Jadi sepertinya pengacara cewek ini, ada kan peserta cewek ini? Ada Pak. Sepertinya ngeri-ngeri sedap ini kalau ngomong gini ini. Biasakan dari sekarang lah. Jangan jijik lihat darah ini. Bagaimana rekan-rekan? Atau ini Pak, menyambung dengan yang tadi yang ini ada dari Hidayatul Rahman. Izin bertanya, jika setelah putusan sudah dijatuhkan, apakah masih bisa ada keringanan buat para tahanan ketika sudah diserahkan ke lapas? Jadi jika sudah putus, kemudian sudah menjalankan putusan, apakah ada peluang atau dapat diringankan? Mungkin sebagai lawyer harus bersikap seperti apa? Atau ada strategi hukumnya? Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ini Mas apa ini? Hidayatur Mas Bapak Hidayatur Rahman. Hidayatur Rahman. Hiday saya panggilnya Pak Hiday aja. Jadi ada beberapa langkah hukum strategi ya. Kalau perkara itu masih belum inkrah, belum BHT, berkekuatan hukum tetap,
Kalau kita tidak puas dengan putusan hakim, kita bisa mengajukan banding. Yang pertama. Terus kita juga bisa mengajukan kasasi. Atau ada beberapa taktik ya, strategi, karena ini sudah masuk ke dapur pengacara ya. Kalau banding itu bisa naik bisa turun. Sama dengan kasasi bisa naik bisa turun. Kita bukan memanipulasi hukumnya, akan tetapi kita memanfaatkan celah yang ada di hukum. Di dalam pasal-pasal tertentu itu. Jadi ada pasal yang menyatakan bahwa PK itu tidak menaikkan hukuman tetapi bisa diputus pas atau di bawahnya. Jadi jalan mana yang akan kita lalui? Itu sama-sama bisa. Kita banding bisa, tapi resikonya hukuman bisa nambah bisa kurang. Kasasi pun begitu. Kalau PK langsung PK tidak, itu bisa pas sama dengan putusan PN atau di bawahnya. Jadi hanya dua pilihan, sama atau turun. Jadi itu tergantung sampean lah. Kalau pengen perkaranya memang betul-betul panjang, ya bisa banding kasasi hingga nanti DPK. Kalau memang betul-betul ingin yang maksimal, ya PK, cuma ada kelemahannya masing-masing. Kalau kita ngajukan banding, resikonya bisa naik bisa turun, tapi ketika kita tidak puas, kita bisa ngajukan kasasi. Masih ada episode selanjutnya. Tapi kalau PK, kita langsung PK, hukuman tidak akan bertambah. Bisa tetap, bisa turun. Akan tetapi itu upaya hukum terakhir. Jadi tidak ada kelanjutannya sudah. Itu kelemahannya. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Itu kalau yang belum berkekuatan hukum tetap. Kalau pidana itu 7 hari. Kalau tidak ada banding baru ingkrah. Kalau perdata kan 14 hari. Kalau sudah ingkrah, anggaplah kita sudah mengajukan banding, kasasi, PK, hukuman tetap ternyata. Diputus 4 tahun misalnya. Masih ada beberapa konteks solusi ya, agar si klien itu tidak dihukum 4 tahun. Maksudnya bukan tidak dihukum 4 tahun, tidak harus menjalankan 4 tahun. Putusannya tetap 4 tahun. Itu yang pertama, ada remisi. Tiap tahun itu ada remisi. Kalau di lapas itu orang lapas nanti yang menentukan. Biasanya minta kelakuan baik dari RT RW dan segala macam itu. Itu ada remisi hari kemerdekaan. Ada remisi hari besar keagamaan. Itu ada. Tiap tahun dapat. Terus yang tidak kalah penting, ketika terpidana itu sudah menjalankan 2/3 masa tahanannya, itu bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Jadi dia bisa pulang, akan tetapi biasanya prakteknya itu wajib lapor tiap minggu atau tiap bulan. Itu sempat kemarin terjadi di Antasari Ashar, almarhum Antasari Ashar. Dia itu belum belum selesai menjalankan hukumannya, akan tetapi sudah bisa keluar dengan bebas bersyarat. Itu Antasari Ashar almarhum itu. Kalau kemarin ada, waktu COVID itu ada, namanya asimilasi. Itu agak banyak itu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tapi sekarang sudah ditutup kayaknya itu. COVID itu. Jadi ada itu, Mas, siapa tadi? Mas Hidayat, Mas Hidayat. Ada beberapa langkah-langkah hukum yang bisa kita tempuh dan itu sah secara hukum, bukan melanggar hukum, itu sah secara hukum. Begitu Mas Hidayat. Baik, terima kasih Bapak Kaki atas penjelasannya berkaitan dengan masa penahanan yang tadi. Oke, dari rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan topik hari ini, yakni berkaitan dengan hukum pidana. Ini menarik sekali ini. Monggo rekan-rekan. Saya ini mancing yang peserta wanita ini. Mungkin Mungkin dari ini Bapak Nurul Afwa Aziza mungkin ya. nah, Bu Nurul pengen Afwa dijawab sama Aziza ini posisi karena mengklaim terus ini. sama-sama Monggo, cewek ini. monggo. Mungkin dari strategi penanganan perkara pidana mungkin atau tips mendapatkan klien mungkin ya. Monggo, kita absen monggo yang cewek dari oh, Mbak Nurul Afwa dulu mungkin ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar, Bapak? Toha ada. Soalnya lagi. Oke, monggo. Saya ingin menanyakan tentang persoalan korban salah tangkap, Pak, di dalam proses persidangan tindak pidana.
Itu kan seringkali terjadi di sekitar kita, orang yang sebenarnya tidak melakukan tindak pidana, tapi dituntut oleh jaksa penuntut umum itu melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang ada, namun sebenarnya orang yang dituntut tersebut itu tidak melakukan hal tindak pidana. Seperti halnya contoh kejadian-kejadian di beberapa pelosok-pelosok desa di persoalan tanah yang penyerobotan tanah ataupun kayak misal adanya penggunaan lahan pemerintah yang dan lain sebagainya. Yang sebenarnya lahan yang mereka garap itu adalah lahan dari tanah adat, tapi dari jaksa penuntut umum itu menganggap bahwasanya mereka memanfaatkan tanah milik negara yang mana sebenarnya itu mereka tidak melakukan tindak pidana, tetapi dibuat-buat oleh jaksa penuntut umum bahwasanya pelaku ini melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang di setting gitu, Pak. Itu mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Jamil, ini saya minta izin pending dulu sebentar ya, di sini ada Adam soalnya. Nanti setelah Adam diteruskan lagi. Mana yang mute. Oke, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan karena adanya sudah selesai nih. Tadi pertanyaannya, ketika terjadi kasus salah tangkap dari Mas siapa tadi? Hadafi. Waduh, kayak presiden namanya ini. Jadi tadi mencontohkan ketika ada seorang yang melakukan tuduhan penyerobotan tanah yang klaimnya jaksa itu adalah tanah negara, tapi klaim si klien itu adalah tanah adat. Jadi perlu ditegaskan di sini, perlu kita garis bawahi. Tadi sudah saya sampaikan di awal, klien itu adalah musuh utama kita. Jadi tidak melakukan tindak pidana dan tidak terbukti melakukan tindak pidana itu beda. Dalam kasus contoh penyerobotan tanah itu, apakah si masyarakat itu benar-benar menyerobot tanah itu? Itu pertama yang harus kita selidiki. Apakah si masyarakat itu memang betul-betul memanfaatkan tanah itu?
terlepas itu tanah negara atau tanah adat, itu nanti masuk ke ranah pembuktian. Dibuktikanlah nanti di persidangan. Kalau contoh kasusnya seperti tadi, semisal si masyarakat memang sudah betul-betul ada di tanah itu, sudah menanami atau sudah jadikan tempat tinggal. Jadi menurut persepsi saya, si masyarakat itu sudah melakukan tindakan berupa penyerobotan tanah. Tapi saya tidak mengatakan itu tindak pidana, bukan. Masih ada dugaan si klien itu, si masyarakat itu menggunakan tanah yang bukan miliknya. Hanya dugaan. Tugas pengacara apa? Kita jangan langsung mengasumsikan itu salah tangkap. Memang si masyarakat sudah ada di tanah itu. Itu terbukti sudah fakta. Terus yang kedua, kita uji apa yang menjadi dasar dari klien itu menempati tanah itu. Tentunya itu tidak bisa lepas dari keperdataan. Yang pertama adalah alas hak tanah itu. Apa yang dimiliki oleh si masyarakat? Apakah berupa petok, SPPT, akte jual beli, atau sertifikat? Saya yakin kalau memang si masyarakat itu sudah punya sertifikat, polisi tidak akan menangkap. Saya yakin itu. Karena sertifikat adalah bukti yang paling kuatnya dalam tatanan keperdataan kita. Biasanya yang ditangkap itu mereka yang tidak memiliki surat-surat tanah. Mereka hanya mengklaim ini turunan dari orang tua saya, dari mbah saya, hanya berdasarkan cerita, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Dalam asas hukum pidana, ada salah satu asas hukum yang sangat penting, itu alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Saya ulangi, alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau samar itu kita harus waspada. Ini tanah bapak saya, Pak. Ini tanah nenek saya, ini tanah buyut saya, ini turun-temurun. Kita tidak bisa langsung menjustis bahwa tanah itu miliknya. Kita harus bisa membuktikan jenengan punya dasar apa, Pak? Apa jual beli, apakah wasiat, ataukah sertifikat. Kalau memang ada ada akte-akte itu, ada surat-surat itu tentang kepemilikan tanah, itu masuk dalam ranah pembuktian nanti. Penangkapannya sah, tapi belum tentu dia itu melakukan tindak pidana. Jadi nanti arah pembuktiannya itu bisa lepas. Dia memang melakukan tindak pidana yang melakukan peristiwa yang dituduhkan, yaitu menempati tanah itu, akan tetapi dia sah secara hukum untuk menempati tanah itu. Jadi memintanya bukan bebas lagi, tapi lepas. Konteks lepas itu dia memang melakukan tindakan yang dituduhkan, akan tetapi tindakannya tersebut bukan pidana, masuk ke ranah perdata. Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama kita masuk ke ranah pra peradilan. Tapi itu saya tidak sarankan, karena pra peradilan itu hanya memutus terkait sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya alat bukti, dan lain sebagainya. Saya lebih menyarankan masuklah ke ranah pembuktian. Memang betul klien itu, masyarakat itu memang betul-betul menempati tanahnya yang memang miliknya dengan dasar surat-surat yang tadi kita minta kepada klien. Jadi bahasa salah tangkap itu dalam perspektif saya sebenarnya tidak pernah terjadi. Yang sering terjadi itu hanya salah persepsi. Pendapat penyidik berbeda, pendapat jaksa berbeda, pendapat pengacara pun berbeda. Kalau salah tangkap itu kita masuk ke ranah pembuktian nanti, tinggal gampang aja. Tuh, jadi putusannya adalah lepas. Kecuali ya Mas Toha ini, si masyarakat itu tidak pernah menempati tanah itu. Dari awal tidak pernah menempati, tiba-tiba ditangkap. Nah, itu namanya salah tangkap. Atau semisal si A ini yang menempati, tetapi yang ditangkap si B. Itu salah tangkap. Kalau si A itu menempati, dia tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya, terus dia ditangkap si A, itu bukan salah tangkap, tapi nanti masuk ke ranah pembuktian. Si A ini berhak atau tidak atas tanah tersebut. Contoh sepelenya begini. Mas Toha punya sepeda. Semisal, ada sepeda di depan kampus, semisal ada sepeda Supra. Jadi Mas Toha ada di sepeda itu, semisal. Moro-moro ditangkap. Ternyata Mas Toha mendalilkan, ini saya nyewa, Pak. Ini saya nyewa dari rental selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu di bawah kekuasaan saya sebenarnya. Itu bukan salah tangkap.
itu bukan salah tangkap, tetapi Mas Toha harus membuktikan penangkapan polisi ini tidak betul. Jadi memang sepeda itu adalah milik orang lain yang sekarang secara hukum sah berada di penguasaannya Mas Toha. Lain cerita ketika Mas Toha ada di depan kampus misalnya. Tiba-tiba ditangkap, Mas Toha ini kok punya sepeda ini, padahal Mas Toha tidak pernah menyentuh, tidak pernah menggunakan, tidak pernah ngapa-ngapain sepeda itu namanya salah tangkap. Begitu Mas Toha. Kurang lebih jawaban saya seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mas Toha, apakah ada feedback berkenaan dengan penjelasan dari Bapak Fakih? Atau cukup ya, Mas Toha ya? Terus sebenarnya ada yang mau saya tanyakan lagi Pak, kalau misalnya Ya, diperbolehkan. dipersilakan, masih sisa 20 menit lagi untuk narasumber kita. Baik, saya ingin menanyakan masalah motif penipuan Gondam gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada orang ini, ada apa salah Mas? satu orang Sorry, Mas Toha. penipuan Suaranya hipnotis, penipuan hipnotis Pak. Jadi terjadi penipuan hipnotis jangka panjang, yang mana itu memeras salah satu orang untuk memeras salah satu orang dengan alibi hipnotis. Jadi menggunakan hipnotis untuk melakukan pemerasan. Nah, itu kan secara kalau kita lihat garis besarnya secara buktinya itu kan tidak ada pemaksaan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara menyeluruh sebenarnya adanya pemerasan itu terjadi karena adanya tindakan psikologis yang berupa hipnotis itu, Pak. Bagaimana kita menanggapi kalau misalnya kita mendapatkan salah satu klien yang seperti itu? Karena kebetulan juga di orang di sekitar saya ada yang pernah mengalami hal tersebut dan sampai saat ini kasusnya itu mangkrak, tidak bisa dilanjutkan, Pak. Jadi dia diperas. Nah, pemerasannya itu melalui hipnotis. Nah, karena tidak ada bukti-bukti, maka kan dari persidangan itu tidak bisa melanjutkan persidangan tersebut dikarenakan kurangnya ada bukti. Namun fakta yang terjadi itu memang adanya bentuk pemerasan dan adanya hipnotis gitu, Pak. Jadi tidak dia melakukan pengeluaran uang itu tanpa tidak disadari. Mungkin cukup sekian dulu, Pak. Mohon maaf kalau misalnya katanya agak melibet. Oke, Mas Toha. Jadi Mas Toha bertanya bagaimana hukumnya orang yang kena pemerasan itu kalau hipnotis ya. Sebagaimana yang saya tadi utarakan, bahwa dalam menyikapi sebuah peristiwa hukum kita harus tahu unsur deliknya. Unsur delik dalam KUHP sendiri. Kalau terkait pemerasan itu, kalau KUHP lama itu 378 bisa, 374 bisa, 372 bisa. Kalau pasal yang baru saya belum hafal ya karena banyak itu. Jadi unsur merugikan itu dihitung dari si penerima. Yang pertama, menguntungkan tidak bagi si penerima ini. Itu yang harus dibuktikan. Barang siapa mendapatkan keuntungan, jadi yang perlu dibuktikan si pelaku ini mendapatkan keuntungan tidak. Itu yang pertama. Si pelaku hipnotis ini, apapun caranya, entah itu hipnotis, kayak disandra, kayak atau secara sadar, si pelaku ini mendapatkan keuntungan tidak. Keuntungan tidak hanya material. Bisa dari segi kewenangan, bisa dari segi kepuasan, bisa. Ini nanti munculnya kalau lebih spesialis itu di Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya menguntungkan secara materi, akan tetapi menguntungkan secara jabatan bisa, menguntungkan secara kesalahan kewenangan itu bisa. Jadi unsur-unsur merugikan menguntungkan diri sendiri itu masuknya di sana. Jadi yang pertama dibuktikan dia merasa diuntungkan tidak si pelaku. Terus yang kedua, bukan sadar atau tidak sadar Mas Toha. Terlepas dia itu sadar atau tidak, yang jelas ada aliran dana. Kalau tadi pemerasan pasti uang kan.
harus ada aliran dana. Aliran dana itu kita buktikan. Aliran dana ada 3 versi. Yang pertama pakai transfer bisa, berarti kita harus membuktikan bukti transfernya. Yang kedua itu bisa secara cash, berarti harus ada barang buktinya, barang bukti uangnya. Yang ketiga secara benda. Kenapa saya bilang benda? Karena sekarang itu banyak yang namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Benda yang dihasilkan oleh si pelaku, apakah itu ada hubungannya dengan pendapatannya sebagai tukang hipnotis tadi? Itu harus kita munculkan. Yang pertama, semisal transfer tidak ada. Saya tidak pernah transfer, Pak, semisal. Saya selalu cash, semisal, selalu menyerahkan. Apakah ada saksi yang menerangkan dia itu pernah mengasihkan uang? Itu yang penting. Semisal saksi yang itu tidak ada, yang bisa menyaksikan ngasih uang, barangnya si pelaku ini, semisal dia beli tanah, misal pada bulan April pada bulan apa sekarang? April tahun 2026. Ternyata dia nerima uang pada bulan Maret 2026. Jadi kan masih match kan? 1 bulan dia dapat uang, 1 bulan kemudian dia beli tanah. Lain kata ketika begini, dia itu beli tanah pada bulan April 2026, tapi nerima uangnya tahun 2023 kemarin. Jadi sudah tidak match. Jadi 3 itu harus dibuktikan sebagai seorang pengacara. Yang harus kita tanyakan kepada klien, apakah sampean mendapat transfer, Bu? Tidak, tidak pernah. Apakah sampean itu mendapatkan kiriman uang cash? Tidak pernah, misalnya. Jadi seorang pengacara harus bisa menganalisa. Ini penting, analisa itu penting tadi itu yang saya sampaikan. Kita pancing aja si klien itu. Sampean punya tanah? Bu, punya, Mas. Berapa? 3. Belinya kapan? Oh, bulan April misalnya. Lalu kita hubungkan dengan dalil dari si pelapor. Dia itu ngasih uang sebesar 500 juta misal kepada si yang dihipnotis katanya tadi itu pada bulan Februari misal. Berarti kan masih masuk akal. Uang 500 juta pada bulan Februari bisa jadi dibelikan tanah di bulan April atau bulan Maret 2026. Jadi itu masih match. Dari sana itu kita bisa menganalisa, oh berarti kemungkinan besar klien yang akan saya bela ini memang dia nerima uang itu. Cuman dia tidak ngaku gitu loh. Makanya klien itu musuh utama kita, Pak. Salah kita menganalisa klien itu fatal itu. Jadi begitu, Mas. Siapa tadi? Hadafi itu. Jadi bukan hipnotisnya, sadar atau tidaknya, tapi akibatnya. Kalau khusus pemerasan ini ya, akibatnya. Jadi tidak dinilai apakah dia itu sadar atau tidak sadar, tetapi akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tadi. Itu, Mas, siapa namanya tadi? Hadafi. Pak Presiden Hadafi ini. Begitu ya, Mas Toha Hadafi. Oke, ini tinggal 10 menit. Mungkin bisa dimanfaatkan rekan-rekan sekalian. Mungkin dari yang perempuan, Bapak, Yang perempuan belum bertanya. Monggo dari Mbak Nurul Afwa ya tadi ya. Monggo kami berikan kesempatan. Di ini dulu. Nah, monggo. Ya, baik, izin bertanya Bapak terkait ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak Bapak. Nah, sesuai undang-undang di sistem peradilan pidana anak kan penahanan anak itu kan seharusnya menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium Bapak. Nah, namun dalam praktiknya ini kan penyidik itu seringkali kayak melakukan penempatannya ini tetap di lapas gitu, LPKA, dengan alasan kan formalitas penyidik. Nah, bagaimana teknik advokat untuk mendalilkan bahwa penempatan di LPKA tersebut itu tidak perlu dilakukan? Cukup seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak siapa ini? Mbak Nurul Afwa. Kata siapa, Mbak? Saya itu nanganin perkara anak itu
Bahkan ditawarin oleh bukan penyidik ya, kanit bahkan kasat kadang, Pak Fagi, ini dialihkan saja karena masih anak-anak, dialihkan, dijadikan tahanan rumah. Cuman ada yang bertanggung jawab satu. Cuman kebetulan klien yang saya tangani itu memang orang-orang yang memang broken. Orang tuanya sendiri tidak bisa menjamin dia tidak akan kabur. Kan repot toh. Pihak kepolisian sudah menawarkan, ini anak-anak Pak Fagi. Saya tidak tahu kenapa Pak, banyak penyidik atau kasatkan itu menawarkan itu. Mungkin beliau-beliaunya sudah sering jadi rekan mitra saya ya pada waktu penyidikan dan sudah tahu background saya. Mereka malah menawarkan, bagaimana dengan klien yang di bawah umur ini, dengan tersangka yang di bawah ABK, nama ABH kan, anak bersinggungan dengan hukum itu ABH, bagaimana ketika ini ditahan di rumah saja Pak Pagi. Dan tentu saya sampaikan ke pihak keluarga, ini dari kepolisian menawarkan ABH ini ditahan di rumah saja. Nanti ketika mau diperiksa, antarkanlah ke Polres atau ke Polsek. Akan tetapi ada satu orang yang menjamin dia tidak melarikan diri. Dan malah orang tuanya sendiri tidak mau. Waduh, saya tidak bisa jamin Pak, lawang anak saya ini nakal, tiap harinya keluar lah. Saya sebagai pengacara masa jadi penjamin, kan lucu. Malah yang saya hadapi seperti itu, yang saya temukan. Ya akhirnya dengan terpaksa ya, bertentangan dengan pribadi saya, dengan nurani saya juga. Ya karena memang tidak ada yang bisa menjamin, ya akhirnya ditempatkanlah di lapas, lapas anak tentunya, yang dipisah dari lapas-lapas dewasa. Akan tetapi ketika nanti di persidangan mayoritas hampir 80% itu yang saya tangani anak itu tidak dihukum pidana penjara. Akan tetapi biasanya itu dimasukkan ke balai latihan kerja di Pakusari, ada di depannya polsek itu, nama pengasuhnya itu Pak Yit itu. Terus kita juga pernah di astagfirullah, mana itu namanya, Banjarsengon. Banjarsengon itu ada industri jamur. Jadi dihukum kerja sosial di sana selama 6 bulan kalau tidak salah. Itu terkait itu loh dulu. Apa namanya, demo apa itu yang ada Win Jember itu, yang PMI itu loh. Yang merusak DPR itu, yang satu dihukum di jamur itu. Terus yang satu juga dihukum selama 3 bulan itu jadi marbot masjid di Polres. Jadi dia tiap hari pulang, tapi pagi dia ke Polres untuk bersih-bersih masjid, untuk adzan dan untuk segala macam sudahlah. Jadi takmir lah, takmir sementara di Polres itu. Terus yang terakhir itu yang saya ingat betul PSHT sama si apa itu perkara apa? PSHT Tengkar sama Pagar Nusa atau Kerasakti, lupa saya itu. Jadi klien anak di bawah umur yang saya tangani itu dikirim ke pondok pesantren di Ambulu. Eh, itu sebelum Polsek Ambulu ke kiri, masuk ke kiri. Ada pondok pesantren memang khusus yang bisa menerima itu. Jadi sebenarnya yang nggak tahu kalau pengacara lain yang mengalami, nggak tahu ya. Kalau pengalaman saya malah saya ditawarkan, gimana Pak Pagi ini sudah dialihkan saja jadi tahanan rumah. Cuman orang tuanya sendiri nggak bisa bertanggung jawab itu agar anaknya tidak kabur. Seperti itu. Gitu jawabannya Mbak Nurul, ditambah sama Mbak Fia ini. Beliau kan juga anak kecil pernah itu. Begitu Mbak Nurul ya. Mungkin ada feedbacknya. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Oh, baik. Ah, kurang 5 menit, monggo. Oh, ini ada satu lagi dari rekan Helmi Erawansyah. Monggo, singkat saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, berkaitan dengan pidana penggelapan atau penipuan Pak. Eh, Jika terjadi sebuah penggelapan dan setelah itu korban dengan pelaku melakukan mediasi dan pelaku menjanjikan untuk mengganti sebuah uang, secara tidak langsung hal ini kan dianggap sebagai eh, piutang atau maksudnya beralih menjadi perdata Pak. Namun setelah itu pelaku tetap tidak mengembalikan uang tersebut atau tidak memenuhi tanggung jawabnya, apakah
di sini korban bisa menuntut kembali eh, atau melaporkan dalam bentuk pidana, Pak. Cukup, Pak. Oke, sebenarnya tadi RJ itu sudah dijelaskan oleh Mbak Sylvia, cuman saya coba menjawab ini. Memang secara konteks RJ itu restoratif justice atau mediasi lah bahasanya itu, memang teknis-teknisnya itu tidak diatur secara jelas dalam apa namanya undang-undang. Wah ini catatan saya sampai full ini, tidak mau nyatet, tidak tahu nyatet di mana lagi nih. Itulah, anu aja dah, langsung natural aja. Dalam tekniknya itu yang harus kita pahami, kita jangan pernah percaya kepada klien kita, apalagi percaya buta kepada orang lain. Selama ini saya itu melakukan RJ atau restoratif mediasi lah. Sebelum ada pembayaran uang dilakukan, saya tidak akan pernah menandatangani akte perdamaian itu. Karena hati orang itu bisa berubah-ubah, Mas. Sekarang dia itu bilang A, 2 jam kemudian bisa aja dia langsung ke Z, jauh kan. Jadi ketika kita menawarkan RJ dalam pihak saya sebagai pelapor misalnya, jadi harus ada klausul kata-kata dalam perjanjiannya itu, uang secara tunai dan kontan diterima dan secara sukarela oleh si pihak penerima, itu pasti. Itu nanti hubungannya dengan kecakapan kita atau kemampuan kita dalam menyusun surat perjanjian atau surat pernyataan bersama. Ada 2 surat pernyataan itu yang biasa diminta oleh penyidik itu. Ada surat pernyataan atau surat pernyataan bersama atau surat perjanjian. Dan ini efek hukumnya beda. Ketika yang kita buat adalah surat pernyataan, ketika si yang menyatakan itu luput janji atau tidak menepati, kita bisa melaporkan pidana lagi. Kalau judulnya adalah surat pernyataan, karena itu sepihak. Tapi apabila sudah muncul surat perjanjian, namanya surat perjanjian atau surat kesepakatan bersama atau apalah, selain itu nanti masuknya ke ranah perdata. Karena kalau surat perjanjian pasti efek hukumnya nanti ada prestasi, ada bukan prestasi. Kalau surat pernyataan tidak. Dan itu harus dipahami oleh teman-teman adik-adik APSI. Ini sebenarnya ilmu yang harus saya rahasiakan ya di dunia hukum itu. Karena banyak penyidik yang tidak paham itu sebenarnya, sepengalaman saya itu. Jadi kalau saya di pihak terlapor, mendampingi si terlapor, ayo Pak, kita bikin surat perdamaian. Pasti yang saya sodorkan adalah surat perjanjian. Kalau kita di pihak terlapor. Karena apa? Ketika semisal klien saya tidak bisa menepati itu, munculnya perjanjian. Jadi ranahnya ranah perdata. Lain halnya ketika saya memegang pihak pelapor, pasti kan pelapor inginnya si musuh dihukum kan. Jadi yang saya sodorkan pasti surat pernyataan, dan kebanyakan mereka tidak paham bedanya surat pernyataan dengan surat perjanjian. Kalau surat pernyataan itu sepihak, jadi klausulnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, si A dapat tanggal hari ini menyatakan dengan sebenarnya. Yang tanda tangan hanya si pembuat pernyataan. Ya paling si klien itu nanti saksi lah atau mengetahui lah. Tapi kalau surat perjanjian kata-katanya beda sudah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama A sebagai pihak ke-1, B sebagai pihak ke-2. Muncul A, nanti yang tanda tangan di bawah pasti pihak ke-1 si A, pihak ke-2 si B. Dan itu efek hukumnya nanti pasti perdata. Jadi tergantung Mas Helmi ini nanti dia pegang pelapor atau pegang terlapor. Kalau sebagai pelapor ya jangan mau disuruh bikin surat perjanjian. Kalau Mas Hilmi nanti pegang terlapor, ya harus diarahkan ke perjanjian. Paham maksud saya kan Mas Hilmi? Oke lah, kalau paham lah, bagus lah. Nanti itu sudah sebenarnya bukan hukum acara pidana ini nanti. Larinya ke teknik atau analisa perkara pidana. Nanti sumir-sumirnya nanti larinya ke perdata. Begitu Mas Hilmi. Gitu Mas Jamil. Baik, terima kasih banyak Bapak Fakih Imam Kunain dan juga Mbak Sylvia atas materinya hari ini. Oh ya, Mas Jamil, ini ada Mbak Silvi juga menambahkan sedikit katanya. Oke, siap. Monggo, dipersilakan.
Oke, karena tadi pertanyaan yang terakhir itu apakah bisa dilanjutkan perkara perdata atau pidananya bisa lanjut gitu. Nah, yang awal perlu disampaikan itu sebenarnya mediasinya ini di luar persidangan atau dalam persidangan. Kalau masuk di RJ berarti di dalam persidangan itu RJ ini kan berkaitan dengan pidananya. Jadi misalkan adanya perjanjian itu, kemudian korban atau pelaku mengganti kerugian atau korban memaafkan ataupun menerima kerugian yang diberikan oleh pelaku, maka di situ RJ terpenuhi atau kalau kalau mudahnya itu disebut mediasi ya. Jadi itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan singkat sesuai dengan pasal 78 ayat 9 itu. Jadi disepakati oleh JPU, advokat atau terdakwa gitu dilakukan secara singkat. Nah, itu yang perlu dipahami ketika menangani penggelapan uang. Jadi itu bisa dilakukan MKR kalau majelis hakim menyampaikan mekanisme keadilan restoratif. Kemudian tadi juga disampaikan syarat-syarat untuk melakukan MKR itu pertama korban memaafkan atau meminta kerugian, kemudian hukumannya 5 tahun tidak lebih, dan yang terakhir itu baru pertama kali melakukan pidana itu. Jadi gitu. Jadi untuk pidananya ketika sudah masuk di RJ ini maka bisa dilanjutkan pemeriksaan singkat dan disetujui oleh JPU, advokat dan terdakwa. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya siang hari ini materi dari Bapak Fakih dan juga Mbak Sylvia berkaitan dengan hukum pidana baik material maupun formil. Terlebih tadi juga dijelaskan berkaitan dengan hukum acara pidana yang terbaru, bagaimana runtutan acara yang berbeda daripada sebelum ada KUHP yang baru. Kami sampaikan terima kasih. Oke, sebelum menutup acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00, izinkan kami untuk foto bersama Bapak Fakih bersama dengan rekan-rekan calon advokat muda ini. Semoga kita juga bisa diberikan kesuksesan sebagaimana Bapak Fakih yang hari ini telah rasakan ya rekan-rekannya. Amin. Oke, saya izin foto-foto. Monggo yang masih belum on cam. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Fakih dan juga Mbak Sylvia, dan juga rekan-rekan. Semoga, Terima kasih. semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Rekan-rekan bisa istirahat terlebih dahulu, sembari nunggu jam Ya, 1 untuk berkaitan dengan materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Fakih. siap. Terima kasih sama-sama. Ini taruh mana ini?